Halo semua ya, kembali lagi di Republik Rupiah. Jadi kali ini aku mau sharing mengenai public funding untuk ekosistem kripto yang dimana itu berbasis open source. Jadi mungkin kita tahu ya dari sekian bisnis, terutama bisnis di kripto itu yang membuat bisnis itu bertahan pasti dari pendanaan gitu. Maupun itu bisnis di luar kripto, pasti pendanaan adalah sumber yang paling penting untuk bisnis itu bisa bertahan. Dan juga selain bertahan pasti untuk berkembang. Kita mungkin udah tahu ya dari beberapa proyek kripto itu mereka mendapatkan sumber dana, ada yang dari ICO menjual token, ada yang dari beberapa kayak dari mendapatkan dari investor seperti venture capital, dan juga di sini ada dari community funding atau crowdfunding. Tapi untuk aplikasi-aplikasi yang open source itu biasanya kayak aplikasi publik dan dikerjai orang-orang yang istilahnya pekerja sosial lah ya, yang tidak dapat bayaran. Nah, dari sana kita kan tahu juga dari para developer itu juga butuh uang makan lah ya, istilahnya begitu. Nah, dari mana sih sumber dananya gitu. Nah, mungkin dalam video kali ini kita bakal fokus membahas tentang crowdfunding yang ada di Gitcoin ini. Kita akan membahas tentang apa sih itu Gitcoin, sistem quadratic funding dan hibah kripto di Gitcoin. Yang ketiga itu ada program Banti Gitcoin, token tata kelola komunitas Gitcoin, dan bagaimana sih masa depan Gitcoin. Langsung aja biar nggak berlama-lama kita lanjut ke videonya. Let's go! Apa itu Gitcoin? Nah, Gitcoin itu udah diluncurkan pada November 2017 oleh Kevin Aucoin. Simpelnya begini, platform Gitcoin itu seperti fasilitas yang mewadahi para aplikasi-aplikasi yang berupa open source. Jadi aplikasi open source itu bisa didanai melalui crowdfunding atau istilahnya melalui komunitas di Gitcoin tersendiri. Nah, Gitcoin sendiri itu percaya bahwa perangkat lunak open source itu adalah batu loncatan yang paling penting dalam pengembangan perangkat lunak dan komputasi modern secara keseluruhan. Mungkin kan kita tahu ada yang private dan juga open source. Jadi kalau yang open source itu siapa saja bisa berkontribusi. Mungkin teman-teman ada yang bisa coding, mau berkontribusi ke aplikasi A untuk mengembangkan lebih inovatif dan lain-lain, ada ide tersendiri, bisa juga teman-teman join di sana contohnya. Nah, tapi biar teman-teman makin semangat mau berkontribusi, pasti bisa ada hadiahnya. Jadi teman-teman tuh bisa lebih semangat untuk kontribusi pada aplikasi yang bersifat open source. Nah, kenapa Gitcoin itu berfokus pada aplikasi open source atau bersifat barang publik lah ya, istilahnya barang publik. Nah, biasanya barang publik itu sifatnya non-rivalous dan juga non-excludable. Dengan kata lain itu mereka itu dirancang untuk memberikan manfaat kepada semua orang dan tanpa harus bersaing dengan aplikasi-aplikasi kompetitornya gitu, karena bersifat open public atau open source. Nah, untuk contoh-contoh proyeknya mungkin teman-teman bisa lihat di sini, aku bakal sharing. Itu ada berupa climate change yang menyangkut proyek-proyek dari climate change ya, dan juga infrastruktur. Nah, di sini aku bakal sharing, mungkin akan ditampilkan juga di layar ya. Di sini contohnya ada Gitcoin Grants Round 15 gitu kan. Di sini udah direkap. Jadi beberapa proyek siapa aja yang mendapatkan pendanaan. Nah, di sini udah dicontohnya di main roundnya mereka dengan kapitalis pasarnya. Nah, yang pertama itu ada Stark DeFi. Yang kedua ada Telihu dan juga Lancer P DeFi lama di sini. Nah, di sini tuh mereka rata-rata mendapatkan $12,500 ya, $12.500 gitu kan. Di sini tuh kayak dipukul rata sistemnya. Padahal dari total kontributornya mereka itu, total kontribusi orang-orang itu mendapatkan dana per aplikasinya itu lebih besar kan. Contohnya di sini Stark DeFi total kontribusinya $36.000, tapi cuma dapatnya itu $12,500 gitu kan. Nah, jadi itu ada sistem pendanaan Gitcoin sendiri yang mereka punya sistem agar pembagiannya lebih rata, dan bakal kita bahas di sesi selanjutnya ini. Nah, kalau kita melihat dari rekapnya mereka itu di sini udah tercatat $4,4 juta itu bakal didistribusi ke public goods, yang dimana itu sudah masuk dalam daftar rekapan mereka juga ya, dari aplikasi apa aja yang masuk di public goods kali ini atau public funding kali ini. Nah, di sini juga dia bilang kita mempunyai community yang kuat dengan partisipasi itu mencapai 39.000 kontributor dan membuat 465.000 contribution untuk 1.495 grants. Jadi kalau kita lihat dari scope-nya ini udah besar gitu kan dari ekosistem Gitcoin sendiri gitu. Mungkin kita bahas impact lainnya ya dari Gitcoin ini. Kayak kita tahu kemarin ada airdrop salah satu di layer 2 Ethereum, yaitu Optimism. Nah, itu ada syaratnya kita donasi ke Gitcoin gitu kan. Jadi banyak impact atau banyak benefit yang kita dapatkan ya, selain kita berdonasi untuk
ikut berpartisipasi dalam mengembangkan blockchain atau teknologi ke depannya, nah itu juga ada benefit kayak kemarin ada airdrop dadakan, kita kan nggak tahu juga gitu. Ya istilahnya mungkin dari protokol yang ngasih airdrop itu kayak dia menjunjung tinggi dan berterima kasih kepada orang-orang baik gitu. Sehat terus orang-orang baik gitu. Oke, di sesi yang kedua. Di sesi yang kedua aku bakal bahas mengenai quadratic funding dan juga hibah kripto di Gitcoin. Bagaimana sih mekanismenya? Oke, jadi untuk quadratic funding, Gitcoin itu mempunyai mekanisme pendanaan demokratis yang unik gitu. Jadi hanya Gitcoin yang memiliki quadratic funding sistem ini ya. Nah, jadi di quadratic funding itu donasi dari individu atau personal kayak aku seorang yang kasih donasi, dan juga dari foundation besar misalnya dari Polygon Foundation, dari Ethereum Foundation. Nah, itu bakal dananya disatuin dulu jadi satu kolam, istilahnya di total dulu. Nah, setelah di total baru udah didistribusikan kepada semua grants yang udah terpilih di Gitcoin gitu. Jadi bukan seperti ini, aku mau sumbang ke project A gitu, bukan langsung peer to peer atau 1:1 itu langsung dananya gitu. Oke, kenapa dibuatkan sistem seperti ini? Oke, supaya tidak ada tumpang tindih gitu istilahnya teman-teman. Ada aplikasi yang lebih populer, dia mendapatkan dana yang lebih besar gitu, dan aplikasi yang tidak populer itu kayak dapat dananya sedikit banget gitu. Padahal proyek itu bisa juga inovatif gitu kan, bagus juga. Nah, di sini tuh kayak menjunjung tinggi kesamarataan gitu. Jadi semuanya biar dapat adil. Kayak contoh yang tadi itu semuanya dapat $12,500.000 gitu kan contohnya. Nah, padahal kita lihat kan di sana tuh ada banyak nama-nama besar, dan kita cuma lihat mereka itu sama dapatnya semua teman-teman, tanpa ada pilih kasih lah istilahnya ya. Oke, jadi kesimpulannya begini. Bagaimana sih cara kita melihat mana sih project yang lebih populer gitu kan, simpelnya. Oke, kan kita lihat tadi di halaman ini, kita lihat ada nomor 1 Start DeFi, ada Taliho, Lancer, Pi, dan DeFi Lama di urutan kelima. Nah, kita lihat di sini dari number of contribution-nya mereka. Jadi istilahnya semakin banyak orang yang voting atau memilih project tersebut untuk didanai, nah semakin populer project tersebut otomatis semakin diprioritaskan untuk mendapatkan pendanaan di Gitcoin. Nah, hal ini tuh menyelaraskan kebutuhan dan insentif para donatur, pengembang, dan mereka yang ingin mendukung pengembang aplikasi publik gitu. Nah, jadi sama-sama diuntungkan, donatur kecil diuntungkan juga, dan juga para pengembang developer diuntungkan juga dari segi insentif, karena tidak terlalu beda jauh lah ya untuk dari segi pendanaan. Nah, donasi ini tuh berasal dari hibah kripto Gitcoin. Ya, meskipun juga para personal orang itu bisa membuat poolnya mereka atau kolamnya mereka untuk pendanaan ekosistem di dalam Gitcoin juga ya. Jadi di sini ada dua lah istilahnya teman-teman yang bakal digabung dan dikalkulasiin oleh tim Gitcoin sendiri gitu. Oke, itu tadi untuk para donatur lah ya, lebih tepatnya aku jelaskan. Nah, di sini tuh ada program bounty lagi satu teman-teman. Di sini tuh untuk teman-teman para developer yang bisa coding lah ya istilahnya, bisa ikut berpartisipasi dengan program bounty ini. Nah, ini tuh di luar dari program hibah tadi teman-teman. Ini beda sistem lagi. Oke, di sini aku bakal jelasin mengenai program bounty Gitcoin. Oke, jadi apa sih program bounty Gitcoin itu? Contohnya, aku langsung kasih contoh. Simpelnya begini, aku punya project teman-teman. Jadi aku mau lempar ke komunitas Gitcoin untuk membenahi isu yang ada dalam proyekku, dalam aplikasi yang aku buat. Nah, jadi para kontributor developer di Gitcoin itu bisa kayak mereka itu berlomba-lomba kayak, oh aku bisa membenarkan isu ini. Dan pastinya mereka dapat bayaran yang udah aku sediakan di awal dengan penawaran yang udah aku ajukan di awal. Contohnya, misalnya, proyek dengan bounty antara $1.500 hingga $5.000, mungkin para developer itu bisa dibayar per jamnya itu $50 hingga $195 per jamnya. Nah, untuk proyek yang semakin besar, bounty-nya contohnya $5.000 sampai $50.000 gitu contohnya. Nah, itu bisa dibayar $125 sampai $520 per jamnya untuk para developer yang mau berkontribusi memecahkan isu atau masalah-masalah yang terdapat pada aplikasi bounty tersebut. Jadi sebagai pemilik aplikasi, misalnya aku yang ngadain bounty gitu teman-teman ya. Nah, di sini tuh aku bisa memilih pekerja sesuai keinginanku sendiri gitu, menetapkan jadwal. Misalnya aku kasih deadline 1 minggu udah harus kelar, siapa nih yang mau ngerjain. Nah, di situ juga aku bisa milih siapa aja yang bakal berkontribusi, dan aku juga bisa membatalkan kapan aja teman-teman. Nah, yang perlu di highlight lagi satu, itu kan tadi aku udah bilang bayaran untuk bounty ya. Nah, di sini tuh ada tarif per jamnya itu juga bervariasi teman-teman. Selain dari segi modal bounty yang tadi, di sini tuh juga ditetapkan dari tingkat kesulitan atau bahasa pemrogramannya. Mungkin karena di sini aku bukan developer, kurang tahu juga tingkat kesulitan bahasa pemrograman ya. Mungkin teman-teman yang developer bisa tahu, oh bahasa mungkin C++ atau JavaScript itu lebih susah gitu kan, bayarannya pasti lebih mahal gitu. Oke, next aku mau bahas tentang tata kelola komunitas
komunitas via token Gitcoin. Nah, jadi Gitcoin itu udah punya tokennya sendiri, tickernya itu GTC teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa cek langsung. Jadi di sini aku mau bahas seputar tokenomics-nya ya, bagaimana sih alokasi dan pembagian tokenomics mereka gitu kan. Nah, di sini tuh yang pertama ada 15% didistribusikan dalam airdrop retroaktif ke pengguna platform serta kontributor di masa depan. Jadi di sini ada airdrop retroaktif juga untuk para komunitas yang udah sering lah berkontribusi di dalam ekosistem Gitcoin gitu kan. Jadi di 35% yang kedua ini 35% didistribusikan kepada pemegang saham seperti tim internal, mitra atau founder dan juga investor. Tim internal juga kan harus merasakan gaji lah teman-teman ya. Jadi di sini udah ada alokasinya 35% dan 50%-nya akan didistribusikan oleh organisasi atau DAO mereka karena mereka itu juga punya DAO di dalam Gitcoin. Jadi itu bakal kayak teman-teman itu punya dana di DAO itu 50% dari reserve mereka. Nah, di sana teman-teman bisa voting. Dana ini kita keluarin pakai pendanaan apa. Nah, jadi sana pentingnya teman-teman. Nah, 50%-nya tadi itu bakal didistribusikan setiap bulan, teman-teman, atau istilahnya pembagian bulanan. Nah, jadi di sini tuh bakal habis sekitar Mei 2023 ketika semua 50 juta token GTC ini udah dibuka. Oke, jadi bagaimana masa depan Gitcoin? Kalau kita lihat, Gitcoin ini emang efektif untuk segi inovasi teman-teman ya, atau segi pengembangan daripada teknologi-teknologi yang ada di blockchain, di Web3. Selain menguntungkan para developer dan juga donatur itu istilahnya diuntungkan secara, wah aku ingin inovasi ini nih, aku ingin support proyek ini gitu. Jadi semuanya tuh imbang teman-teman, para developer bisa disupport, bisa mendapatkan dana juga. Istilahnya nggak kerja sia-sia lah ya gitu, tapi semakin semangat kerjanya gitu. Selain visi utamanya emang mereka ingin berkontribusi sebagai pengembang, tapi ada imbalan reward lah ya, hadiah lainnya yang mereka dapatkan gitu. Jadi orang tuh kerja lebih semangat lah istilahnya untuk mengembangkan suatu teknologi gitu. Nah, jadi di sini gimana sih menurut teman-teman adanya Gitcoin, ekosistem Gitcoin ini yang udah dikelola secara DAO ya sekarang. Jadi komen di bawah gimana pandangan teman-teman, mungkin ke depannya apakah semakin ramai kontributor di Gitcoin ataukah semakin ramai juga aplikasi yang join untuk open source di Gitcoin gitu kan. Nah, dan juga apakah masa depan aplikasi open source itu akan banyak diadopsi untuk mendukung desentralisasi. Jadi bisa langsung komen di bawah jawaban teman-teman. So, thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Jika merasa videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Cheers!